Ya, makanya saya katakan apa? Kalau manusia bicara sekarang ini tidak dicatat. Ada kita catat pembicaraan sekarang baru? Tidak ada kan? Tak ada manusia sampai sekarang yang saya tahu mau komunikasi dicatat dulu sebelum komunikasi. Apa jadinya di dunia ini? Anak beranak, suami istri, adik beradik, dicatat dulu baru ngomong. Nggak jadilah kita hidup. Berdoalah engkau sesuai dengan bagaimana engkau dituntun rohmu. Tidak ada syarat-syarat doa dimulai dari sini ditutup selain, tak ada itu. Karena dia bukan mati, dia bukan mantra. Dia bikin firman ini bukan firman yang mati. Dan itu saya sering katakan, kitab Jabur itu, Mazmur Daud, Raja Daud itu tidak harus titik komanya sama. Kalau Anda bikin titik komanya sama, saudara bikin apa itu mantra, seolah-olah kalau dibacakan ini makanya berkuasa. Tidak kawan, berkuasa dia kalau hubungan rohmu dengan roh Tuhan terkonek. Ayo kita katakan sama-sama, ayo. Kekuatan doa. Kekuatan doa. Berkuasa apabila roh kita terkonek, berhubung dengan roh Tuhan sendiri. Amin. Mau panjang semanapun doamu, seindah apapun kau catat di sini, kalau bukan terkonek dengan dia, berhubung langsung dengan rohnya, kosong itu kawan. Memang indah kelihatannya, oh indah gitu. Termasuk khotbah-khotbah semacam ini. Dan saya selalu berusaha khotbah saya tidak pernah saya siapkan secara literally. Saya tidak mau itu. Saya mau Tuhan engkau pakai bibir saya ini apa yang kami. Karena makanya saya rekam di sini. Saya juga perlu khotbah ini, bukan saudara-saudara juga. Dan kedua untuk saya viralkan. Karena banyak juga perkataan yang di luar daripada saya tahu. Loh, kok bisa keluar? Saya kan bukan sekali dua kali saya bilang itu. Inilah buktinya bahwa itu pekerjaan roh. Ayo kita baca sama-sama yuk. 3, iya. 3, iya. Kurang. Di situ ada perkataan pengajaran yang sudah saudara dengar dan taati. Ya, kembali pengajaran itu harus berujung dengan pemahamanmu, kemampuanmu menerima. Jangan seperti anak burung. Begitu anak burung dalam sangkar, perhatikan saya, ini nggak saya persiapkan untuk mengatakan ini lahir begini saja. Perhatikan sangkar burung dalam pohon, di atas pohon. Ada daun kena atau ranting kena ke sangkarnya itu, yakin nggak saudara nanti terus sibuk anak burung itu? Sibuk nggak? Sibuk. Terus tidak ada anak burung itu pura-pura nggak dengar atau tunduk kepalanya. Anak burung itu semua menunduk ke atas dan semua mulutnya terbuka ngak. Cicit. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Minta makanan yang dibawa mamaknya itu. Dan tidak ada, nanti taunya dia kok, tidurlah dulu aku. Tak ada burung semacam itu kawan. Itu burung jadi-jadian namanya ya. Jadi ini juga khotbah kepada kita ya. Terima kasih Tuhan dikasih saya khidmat dan kepada saudara dari ini. Ini sekarang ini dikasih khidmat sama kita. Ya. Ini artinya kita tidak pasif sama Tuhan. Jangan hanya menunggu diam. Bukankah begitu Bapak? Luar biasa khotbah ini. Dikasih dari lidah saya keluar dengan mengatakan itu. Jangan hanya diam menunggu. Mate maho. Makanya saya bilang ada fight. Ada perjuangan. Jangan hanya mengandalkan anugerah.
Ya. Jadi bolak-balik khotbah ini berkisar di situ, apalagi sekarang ini viral di medsos. Ya, yang menyerang daripada orang yang percaya kepada Jesus Christ, Yesus Masiah, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Orang-orang yang menyerang ini apa dikatakan? Buktikan di sini, pernah enggak Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Sebetulnya ada, cuma dikutipnya kata-kata akulah nabi, akulah guru, dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Ya, tidak semua dikutip. Tetapi dia tidak mengutip Yohanes 1 ayat 1. Dia tidak mengutip Yohanes 3 ayat 16. Apa isinya? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan dalam Matius 1 ayat 20 waktu Maria lahir, ya, jangan takut hai Maria, bahwa yang dalam kandunganmu itu adalah Roh Kudus, adalah firman. Ya itu dia itu. Dan Yohanes 3 ayat 16, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada pun sampai kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, kalau tidak melalui aku. Ini tidak dikutipnya. Oh, itu sudah dibuang, sudah diganti. Makanya saya mengajarkan kepada saudara-saudara, jangan percaya perdebatan di sini sampai sekarang. Ya, apa artinya kita ya membelokkan pengajaran orang lain? Apa untungnya? Ya, kalau saudara sudah dibaptis dan percaya dia adalah Tuhan dan juru selamatmu yang hidup, udah nggak usah komentari agama lain. Nanti komentari agamamu. Dan sibuk kali orang Indonesia, hanya orang Indonesia saya lihat di medsos ini. Ya, sibuk dengan perdebatan agama-agama. Itu sejak apa? Ngapa itu diperdebat-debatkan? Yang satu mengatakan ini dua dirubah, tidak aslinya lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Tak akan pernah kita berdamai. Ya, Timur Tengah tidak akan pernah berdamai sebetulnya kalau kita bicara tentang kitab suci. Karena sama-sama mengklaim kebenaran kitab suci saya, kata si Polan. Datang yang lain, kebenaran adalah kitab suci saya. Tidak akan jadi itu. Sementara dia mau datang. Mau datang dia kan? Dan sering saya katakan apa yang dikatakan nubuat para nabi dalam Ulangan, ya. Ulangan 6 ayat 6 itu dan 7 itu. Yaitu tentang 6 materai yang sudah dibuka itu, bahwa dia sedang mengosongkan dunia ini. Ya, baik orang fasik, orang berdosa, ya, orang baik, orang jahat dimatikan sekarang ini. Ya. Jadi jangan dikira yang mati kena Covid itu adalah orang-orang yang berdosa, tidak. Yang baik dan yang jahat, yang fasik dan yang benar di mata Tuhan sama-sama dikosongkan ini. Ini zamannya sekarang, percaya atau tidak, dan akan bertambah dan akan bertambah. Lihatlah. Itu bukan perkataan saya, baca di sini. Ada akhir zaman. Bukan hanya agama Kristen ajaran ini mengatakan ada akhir zaman, ada agama lain mengatakan itu. Kapan? Saat ini. Ini detik-detiknya. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara sudah dibaptis, ya, saudara percaya, pertahankan itu. Ada banyak perkataan yang saya sampaikan. Coba buka Matius, ada anak muda saya siapkan ini. Saya tidak tahu jatuh sama siapa nanti. Saya sudah persiapkan di sini, saya tidak baca ini. Matius 6 ayat 3, ada pertama Timotius 4 ayat 12, ada Matius 5 ayat 8. Cobalah dulu kita baca sebentar, masih ada waktu. Matius 6 ayat 3. Terus sebagian buka pertama Timotius 4 ayat 12, jangan semua. Ya, di sini buka Matius 5 ayat 8. Roma 6 ayat 13. Coba Matius 6 ayat 3. Baca kuat. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, pertama Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Dalam Matius 5 ayat 8.
Matius 5 ayat 8. Ayo. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, kitab Roma ada 2. Roma 6 ayat 13. Habis kisah para rasul, Roma Korintus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Roma 6 ayat 17 dan 18. Mundur ke belakang. Oh, maju ke depan. Roma 6 ayat 17 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Inilah tadinya saya mau tulis dengan tergesa-gesa. Saya tidak mau tulisannya belepotan dan apa-apa dalam hati saya, karena ini sangat penting buat saudara. Sampai mati saudara simpan ini, ya. Kecuali kalau tidak Anda percaya baptisan itu betul-betul berlangsung kepadamu. Ya, koyakkan langsung nanti. Ya, bikin rokokmu kalau nggak ada rokokmu nanti bisa dihisap itu. Kalau kau tidak percaya arti baptisan itu. Tapi kalau kau percaya, ya betul-betul kau menyerahkan diri, ya jangan lihat orangnya yang membaptismu, tapi percayalah orang yang membaptismu itu sudah dibaptis dia tahun 87 sebelum kalian lahir. Lahir tahun berapa Bapak? 2000. Iya. Saya sudah terima itu tahun 70, tahun 80, 87. Cobalah. Ya, percaya atau tidak? Percaya. Ya, silakan. Tuhan memberkatimu. Jadi itulah, ini harus saudara simpan. Nanti kalau gerejamu menanya, ini bukan gereja katanya. Bertobat Pak Pendeta langsung bilang. Kalau pendeta gereja mengatakan bertobat Pak Pendeta, karena ini orangnya sudah dibaptis terlebih dahulu sebelum membaptis kami. Baptisannya itu amanat Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Katakan, ini Pak. Oh, siapa ini? Jelas. Oh, ini Pak, ada izinnya dari menteri Pak. Ini gereja pun ada izinnya Pak. Oh, kami ini juga ada izinnya Pak. Boleh cek. Mau berdebat masalah itu silakanlah. Padahal dia mau datang, ya. Jadi jangan rendah diri kalau di sini tidak ada gereja. Pernah dengar CCA di Medan ini? Pernah dengar kan? Yang di Krakatau ya? Itu dulu bukan gereja. Yusuf Roni dulu bukan gereja. Tahu Yusuf Roni? Lama-lama karena tuntutan jemaatnya, Pak, kita ditanya-tanya, Pak, kita gereja atau apa? Terpaksalah dibikin gereja. Gereja Kristus, itulah gereja Yusuf Roni. Datang CCA, dibikinlah gereja CCA. Karena pemerintah juga menanya. Seolah-olah hanya gereja lah yang sah gereja. Padahal gereja yang sesungguhnya, tubuhmu itu pun gerejanya itu kawan. Ingat itu. Gereja artinya di mana Tuhan bermukim. Bahkan di gereja sekarang kosong hari apa sekarang? Hari Minggu. Ya, tidak setiap 24 jam. Ya, tetapi kalau kita percaya roh Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan di lubang cacing sekalipun roh Tuhan ada di situ kawan. Itu aja, gak usah capek kita berdebat masalah itu ya. Kalau pendetamu mengatakan ini bukan gereja nggak sah katanya, bertobat kau Pak Pendeta. Bilang begitu. Ya. Kita juga bisa bilang bertobat sama pendeta kita kalau salah ya. Dia juga manusia. Ya. Ya. Jadi itulah tidak panjang lebar. Karena saya sudah persiapkan tadi. Tinggal kepada saudara. Apa mau terima sekarang isi sendiri. Atau saya ulang lagi. Nanti hari Kamis sudah diketik bagus. Ya. Up to you. Not up to me. Okay? Do you understand? Yes. Up to you, not up to me. Oke, kalau tidak kembalikan lagi, nanti diketik. Tapi kalau Anda yang nulis sendiri, ya silakan, ya bikinlah alamatnya di situ.
Dan yang kedua yang saya mau katakan, nanti tanggal 4 April ya kita adakan juga baptisan semacam ini dan perjamuan kudus. Ya, selalu memang bukan persyaratan, biar diingat ya selalu hari-hari kebesaran umat Kristen seperti Natal, ya, Paskah, hari turunnya Roh Kudus, dan sebagainya, itu diadakan acara khusus. Ya, bagi saudara yang sudah dibaptis kemarin, nggak usah ikut lagi nanti bulan 4 ya Paskah. Tapi perjamuan kudus kapan saja bisa, bila perlu tiap hari, dan tidak efektif kalau tiap hari. Ya, biar bermakna dia, ya katakanlah hari-hari besar aja lah itu. Ya, sama dengan kita minta ampun. Minta ampun itu cuma sekali aja cukup, nggak usah bolak-balik. Asal betul-betul saudara dan saya minta pengakuan dosa, ingat itu. Ya, nanti dia benci samamu, bolak-balik kau bilang aku aja udah lupa, dia bilang nanti samamu, aku aja sudah lupa. Saya mau buktikan. Kita yang pacaran, kita yang suami istri, kita yang berkawan, kita kan kadang kita ingat-ingat, ya ampun ya tahun yang lalu, ya ampun ya yang kemarin, aku nggak ingat-ingat lagi kok itu. Betul nggak? Ngapain? Aku sudah sibuk kali Eda ini. Aku udah lupa pun Eda kapan rumah. Iyalah aku nggak enak Eda. Ya nggak enak Eda. Tambahkanlah itu bahasanya ya. Aku udah lupa Eda itu. Udahlah jangan ingat-ingat lagi lah. Apalagi Tuhan kawan. Jadi nggak usah jauh-jauh kan. Itulah. Soal mengampuni dosa, nggak usah lagi ingat-ingat dosamu. Kalau ini sungguh-sungguh kau percaya pada saat kau mengaku dan minta pengampunan dosa, itu sungguh-sungguh dan dia sudah mengakuimu. Dan jangan pernah ingat-ingat lagi itu, karena dia sendiri mengatakan, aku tidak pernah lagi mengingat akan dosa dan kesalahanmu. Dan yang terakhir tadi Pak Hasiolan menyinggung masalah Yesaya 43 ayat 11. Tolong dibaca dulu kembali biar kita jangan salah ya. Saya ingatkan ya, tidak salah beliau mengatakan itu, tapi jangan salah fokus mengartikan itu. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Siapkan dua-duanya biar jangan bolak-balik, biar kita sama-sama merenungkan. Jangan salah fokus. Sudah jumpa? Yohanes 14 ayat 6 dengan yang tadi yang dibawa hambanya Yesaya 43 ayat 11. Kalau gagal fokus nanti Anda tidak menemukan kebenaran. Sudah jumpa? Kita mulai Yesaya 43. 3 ya. Yang serentak 3 ya. Kita ulangi sekali lagi, betul-betul jangan gagal fokus. 3 ya. Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Betul? Cukup mengerti? Dia mengklaim hanya dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain dia yang patut kita sembah. Itu Yesaya 43 ayat 1. Ini ingat, bukan Taurat. Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini banyak orang nggak menangkap. 5 itu Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Yesaya ini kitab para nabi. Yesaya, Yeremia, Rataban, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obaya, Yunus, Mika, Nawa, Bakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Siapa yang sanggup bisa mengatakan itu? Tangga dong. Kenapa saya bisa, Anda tak boleh? Itulah kitab-kitab orang Ibrani yang isinya nubuatan-nubuatan para nabi. Di mana nubuatan itu oleh karena firman Tuhan datang kepada nabi, itulah ditulis. Biar saudara jangan keliru, mana itu Taurat, mana kitab para nabi. Dan inilah terutama kitab Yesaya seringkali dibaca orang Yahudi, belum Israel namanya.
Ya, setelah Yakob barulah ada istilah Israel ya. Ini suka kali mereka baca ini. Ya. Kitab Yesaya ini sangat terkenal ini. Ada banyak yang tidak diisi oleh kitab para nabi yang lain. Nah, di sini sudah dikatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain dari. Coba kita baca Yohanes yang saya sebut tadi. Yohanes 14 ayat 6. 3 ya. Yang kompak 3 ya. Ada yang ada di situ? Ada? Belum ya, masih gagal fokus ya. Kedua pembacaan ini ada yang aneh, ada yang salah. Buktikan nggak ada yang salah. Hah? Buktinya tidak ada salah. Coba jelaskan sama saya bahwa saudara memahami Yesaya 43 dan 11 dan Yohanes 14 ayat 6. Coba saya kasih waktu merenungkan. Kalau saudara mengatakan salah, di mana salah? Kalau saudara tidak mengatakan benar, di mana benarnya? Ya, saya dengar di sini ada berbisik, semua mengatakan aku. Semua artinya di Yesaya mengatakan aku, di Yohanes Injil. Yohanes itu Injil ya. Itulah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil. Nah, ada yang bisa ngomong sebelum kita tutup? Oke lah. Di dalam kitab Ibrani, yaitu yang saya sebut tadi, saya ulangi lagi, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Ubaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kitab-kitab di sini itu memberikan nubuatan dan pengajaran tentang bagaimana Elohim Bapa di sorga yang satu-satunya adalah memang Tuhannya orang Yahudi. Ya, Tuhannya segala bangsa, Tuhannya karena dia mereka percaya ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi di dalam Injil, ingat, sebelum ke dalam Injil saya katakan, setelah bangsa Yahudi, bangsa Israel, katakan bangsa Israel sudah beranguskan apa? Diluluh lantakkan, ya kan? Bumi hanguskan, ya, sampai tidak ada batu yang bertindih di bait Allah yang mereka bangun, bait Elohim itu, karena Tuhan jadi lawan mereka. Dulu mereka Tuhan di pihaknya keluar dari bangsa Mesir, tetapi mereka apa? Karena kurang minuman, ya, minuman aja kurang dibikin sudah murtad, tidak setia, ya. Dia bentuklah lembu emas dan patung-patung, ya, buatan tangannya menjadi Tuhannya karena mengikuti, ya, orang-orang yang dilewatinya, ya, biar kita bisa minum dan makan katanya. Sudah marahlah Tuhan, ya kan? Dibuanglah mereka ke Babel, ini ceritanya kan? Dicampakkanlah mereka ke seluruh dunia, dipencar-pencarlah mereka itu, ya kan? Tetapi melihat ini Tuhan juga kasihan. Kembali lagi hatinya, dibuat lagi perjanjian baru. Aku akan, ya, mengutus kepadamu raja di atas segala raja, dan aku akan memperbaharui perjanjian kepadamu. Yang dahulu aku tidak tidur untuk berperang kepadamu, sekarang aku tidak tidur untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada. Di sini ada itu. Di Bible ini, saking bencinya Tuhan kepada orang Israel waktu itu, sampai nggak tidur dia memerangi bangsa Israel. Makanya tidak pernah menang dia, diobrak-abrik. Saya ulangi, kasihanlah dia melihat orang Israel. Aku akan melahirkan bagimu seorang raja di atas segala raja, ya, yang ingat ini, yang permulaannya tidak diawali
dan yang akhirnya tidak ada akhirnya. Ya, disinilah dibuktikan bahwa dia itu yang lahir, yang dijanjikan itu cuma di dalam diri manusia. Datanglah dia di dalam diri manusia, dikatakanlah itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada pun seorang sampai kepada Bapa kecuali melewati aku. Cukup paham? Ya, cukup paham ya. Itulah perkataan Jesus Christ. Tetapi waktu Yesaya ini perkataan langsung Bapa di sorga. Memang Yesus itu juga Bapa di sorga, tapi di dalam dia ada oknum manusianya. Jangan salah ya. Tatkala dia mengatakan itu, itulah oknum manusianya. Nanti kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ya. Jadi jangan gagal fokus, karena tadi sudah disinggung dari Yesaya tadi, saya teringat perkataan Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Hamasiah itu ya. Ya, cukup, kita tutup. Mari kita bangkit berdiri.